Assalamualaikum geng kisah Nusantara. Perjalanan kita di tanah Jati Barang, Kabupaten Brebes. Setelah kita menelusuri desa Kendawa, ban motor saya akan berputar menuju ke desa tetangganya. Selamat datang di Desa Rengas, Bandung. Sebelum kita lanjut, like dan subscribe dulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Coba rasain hawanya, geng. Setiap desa di Brebes itu punya nyawa-nyawanya sendiri. Kalau di sini rasanya lebih tenang, tapi ada aura wibawa yang kuat banget. Banyak orang luar salah paham, dikira Rengas Bandung itu ada hubungannya sama kota Bandung yang ada di Jawa Barat. Padahal bukan, geng, beda jauh. Di video kali ini, selama beberapa menit ke depan, gua akan ajak kalian mengupas tuntas rahasia desa ini. Mulai dari sejarah namanya yang ternyata diambil dari pohon beracun, sampai misteri makam raksasa yang ada di sini. Siapkan cemilanya, kita mulai penelusurannya, geng. Kita mulai dari nama desanya dulu ya, Rengas Bandung. Bayangin deh, geng, ratusan tahun lalu tanah yang sekarang jadi aspal mulus dan rumah-rumah tembok ini dulunya adalah hutan belantara yang ganas banget. Hutan ini dipenuhi sama satu jenis pohon yang sangat ditakuti, yaitu pohon rengas. Kalian tahu pohon rengas? Pohon ini batangnya besar, kayunya merah kokoh, tapi getahnya, ngeri, geng. Getah pohon rengas itu tajam dan beracun banget. Kalau kena kulit rasanya panas, kayak kebakar. Kata luar biasa, bahkan bisa bikin kulit melepuh dan bengkak. Jadi kebayangkan betapa sakitnya leluhur kita, Mbah Buyut, yang membabat alas desa ini. Mereka harus bertaruh nyawa menebang pohon-pohon beracun itu demi membuka lahan buat anak cucunya kayak kita sekarang. Nama Rengas diabadikan biar kita ingat kalau tanah yang kita picak ini dibayar mahal, pakai perjuangan pedih para leluhur melawan racun alam. Terus kenapa ada kata Bandungnya? Nah, ini bagian uniknya, geng. Menurut cerita dari para sesepuh desa, pas proses pembukaan hutan itu ditemukan sebuah keajaiban alam. Di tengah hutan rengas yang ganas itu tumbuh sepasang pohon rengas raksasa yang posisinya berdampingan, nempel banget kayak kembar. Dalam bahasa Jawa kuno atau istilah lokal, sepasang atau kembar itu sering disebut sebandung atau Bandung, kayak istilah wayang sabandung atau wayang sepasang. Ngelihat fenomena itu, para leluhur nggak menebangnya. Pohon kembar itu dibiarkan hidup sebagai tetenger atau penanda. Jadi Rengas Bandung artinya adalah pohon rengas yang berpasangan. Filosofinya dalam banget, geng. Ini doa sebenarnya. Semoga warga desa ini selalu hidup rukun, berdampingan dan saling menjaga satu sama lain. Persis kayak dua pohon rengas itu. Selain pohon, jejak kesaktian leluhur juga tertinggal di situs keramat desa ini. Pernah dengar tentang makam Dawa atau makam Panjang? Di Rengas Bandung, situs ini dihormati banget, geng. Disebut makam Dawa karena ukuran makamnya nggak lazim. Panjangnya bisa sampai 3 meter sampai 5 meter. Jauh melebihi ukuran manusia normal zaman sekarang. Siapakah sosok di dalamnya? Warga percaya beliau adalah Mbah Buyut Rengas,
atau Kiai Rengas sang pembuka desa. Ada banyak tafsir soal makam panjang ini. Ada yang bilang fisik orang zaman dulu emang kayak raksasa, tapi ada juga tafsir makrifat yang bilang panjang itu simbol langkah perjuangan. Karena jasa dan ilmu agamanya luas banget, makamnya dibuat panjang sebagai penghormatan. Aura spiritual desa berpusat, tempat di mana warga mendoakan leluhur, mengingat mati, dan mengingat asal-usul. Satu lagi nih geng yang gak boleh kelewat. Di desa ini juga ada sebuah sumur keramat. Orang-orang sering menyebutnya Sumur Bandung atau Sumur Mujarab. Keajaibannya ada di airnya geng. Konon sumur ini gak pernah kering, bahkan pas kemarau panjang melanda jadi barang. Pas sumur lain mati, sumur ini tetap melimpah airnya. Dan yang bikin penasaran, banyak warga yang percaya air sumur ini punya khasiat penyembuhan. Orang yang sakit kulit, galinu, atau punya hajat tertentu sering datang buat ngalap berkah. Mandi atau minum airnya tentu dengan niat minta kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini buktiin kalau leluhur Rengas Bandung dulu bukan cuman sakti ototnya, tapi juga sakti doanya. Sampai-sampai air peninggalannya pun masih bawa manfaat sampai sekarang. Wah, gak kerasa udah beberapa menit kita keliling Rengas Bandung. Dari hutan beracun jadi desa yang makmur. Dari sepasang pohon jadi ribuan warga yang hidup rukun. Dan dari makam serta sumur tua kita belajar menghormati sejarah. Kita sebagai anak muda geng, yang cuma bisa naik motor nikmati jalanan aspal, harus berterima kasih sama Mbah Buyut yang dulu berdarah-darah membabat hutan. Buat geng yang warga asli Rengas Bandung dan lagi menonton video ini, coba dong absen di kolom komentar. Benar gak sih cerita soal makam Dawa dan sumur itu? Atau ada revisi lain dari kakek nenek kalian? Tolong lurusin ya kalau gue ada yang salah. Makasih udah nemenin perjalanan kisah Nusantara hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke grup tongkrongan kalian ya. Sampai jumpa di penelusuran desa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.